Tengku Mudakori atau Bang Kori akhir-akhir ini viral mendukung kaum Baklawi, tapi itu tidak menjadi persoalan. Tesis Kiai Haji Ahmadudin Utsman Al-Bantani sudah kokoh tanpa Bang Kori. Ini ada candaan atau ocehan dari TIJ Aceh ya, sangat menggelitik dan ya sedikit hiburan. Kita saksikan bersama dari Bang TIJ Aceh ya. Kori nyari cuan di polemik nasab, dan betul itu betul. Kalau itu dibayar betul. Cuman gua kalau Habib yang bayar gua nggak percaya gitu. Habib mana mungkin bayar. Nah, tapi kalau untuk melindungi dia pasti bayar. Nah, misalnya kayak Gus Rumel gitu kan, atau Kori sekarang yang katanya punya kitab abad ke-5 katanya. Nah, tapi perlu kalian ketahui, orang-orang model seperti itu bukan pemberani, penakut. Baru digertak sama Bahar aja udah terbirit-birit, udah keluar keringat dingin. Baru diancam tegangan tinggi sama Muhdor aja udah kesetrum bolnya. Nah. Ya, begitu saudara. Dia muncul di polemik nasab awal, gue ingat. Gue gak kenal dia dari awal, emang gak tahu gue dia mainnya di Jakarta, di Bekasi. Tahu-tahu udah ada Bustarova, ada orang ompong, pakai peci, pakai kain sarung, kayak kong katile ya. Kemudian duduk sambil merokok gitu. Aneh meramal Ba'alawi Rungkat tahun 2030 kata dia. Itu gua pertama kali ngelihat dia. Siapa ini bocah? Tahu-tahu orang Aceh. Pas gua dengar logatnya juga aku tahu sebenarnya. Cuman aku masih curiga ini orang Madura atau apa. Kemudian dikasih tahu. Kong katile kumara kondatem. Nah, ya. Teguh Muhtarudin Yunus, Kong katile. Oh, aduh. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Tunggu ampun ya. Kori Maharaja di Kibin bukan, Maharaja di Bekasi. Karena ditibang itu nama desa, nama tempat. Kori emang aneh bang, bukan aneh lagi. Gua rasa si Kori udah dikasih minum air cawa terendam itu, si perempuan nyong itu, si monyong itu. Biasanya kalau orang terpedaya begitu kena air rendaman tali pusar atau air rendaman sempak. Ini kayaknya si Kori kena air rendaman sempak si Inyong itu. Siapa namanya itu? Ya. Coba kau tanya sama Kori. Sikap Kori gambaran pengkhianat masa lalu Bang Tejo. Iya. Ya, kalau di Aceh familiarnya orang seperti itu kenong dulu. Jadi tai digonseng, kemudian dibasuh dengan air panas, disuruh minum gitu. Nah, dia nggak tahu gitu. Kenong dulu si Kori. Ya. Pak Imad ditantang Said Kori, jangan panggil Said, nanti Habib marah. Nah, dia kan kemarin di acara Habib di tempatnya Hasan Tiren kemarin nggak pakai Habib, nggak pakai Said. Alasannya ngeles karena sesama pribumi. Masih syukur itu Kiai Imad menyebutkan dia pribumi. Kalau gua nyebut dia bukan pribumi, primata. Bagus masih sopan santunnya Kiai Imad, masih mengakui dia sebagai pribumi gitu. Kalau gua kagak. Gitu. Kalau gua justru menganggap dia itu primata, yang datang dari seberang sana ke sini gitu. Lo lihat mukanya mirip Anoman. Bukan Kanoman ya, Hanoman.
Zil bil khodos nyikadin domek email ikhals tikong katile kombar kondatem. Aku lihat video short Bahar, katanya nggak kenal TIJ, tapi dia tahu yang dipolisiin Alwi, dibotakin nangis-nangis. Benar nggak itu bang? Itu udah lama bang video itu. Dia nggak kenal TIJ. Tapi dia bisa baca tulisan TIJ. Orang kalau belum kenal TIJ, bacanya teach. Gitu bang ya. Qori berhasil jadi sayyid di Pertuang Agung Kibin Halu. Nah, enggak akan jadi sayyid dia, enggak akan jadi habib dia. Tetap jadi Kibin dia, Panglima Kibin. Nah. Kenapa Qori berkhianat? Memang karakter dia seperti itu. Karakter dia dari cara dia ngomong, dari cara dia di konten-konten waktu bergabung dengan Kiai Iman, kita udah terdeteksi itu. Ini nanti bakal balik arah lagi ketika di tempat Kiai Iman itu nggak ada duit gitu. Tapi yang namanya dalam koloni Habib ini nggak akan gampang dipercaya. Jangankan orang yang dulu pernah menghina dia, yang jadi kibinnya turun-temurun aja nggak bisa dipercaya oleh Habib gitu. Coba lihat tatapan Habib ke Qori biasa aja gitu. Jadi dia dimanfaatkan. Nah, kalau bagi Kiai Imad dia nggak bermanfaat gitu. Kalau bagi Habib mungkin bermanfaat gitu. Apalagi dia siap mati gitu kan. Nah, siap mati. Dan ntar lagi dia udah mulai halu tuh. Nah, udah sampai Sidratul Muntaha katanya, Kiai Imad udah terbang ke Sidratul Muntaha kata dia. Udah mulai tuh. Udah mulai cerita-cerita halu gitu ya kan. Nah. Kalau duit banyak dari Habib nggak akan dapat. Nah, dari dia ke Habib itu. Cuman dia nggak tahu itu. Nah, mungkin karena dia nggak penting oleh Habib. Ya bagus kalau dibayar. Kong katile kumara kondatum iyalla malai. Qori plat R mempermalukan orang-orang Aceh. Enggak, model seperti itu di sini masih ada stoknya. Mau kalian ambil bib. Ngomong bangsa Aceh, saya perang kabur. Sampai sekarang nggak pulang-pulang dia. Itu Habib Aventador bilang ke gue, si Qori itu cepu dulu. Jadi nggak berani pulang ke Aceh, takut digorok sama GAM gitu. Jadi ya kabur ke Jakarta gitu. Nah. Ya. Qori. Itu yang ngomong Aventador loh. Tanya kalau jumpa sama Aventador nanti udah jadi sahabat ya kan. Tanya nanti, ente tahu dari mana aneh ini seorang cepu gitu. Nah. Udah cocok itu cepu gabung sama cepu. Cepunya Belanda ya kan. Cepunya perang gitu, pengkhianat perang gitu ya kan. Cocok itu gabung. Kong katile kumbara kondatem. Gitu saudara. Jadi cepunya Habib sekarang. Nanti siapa yang bakalan kena tipu? Kalau cepu itu, kasih tahu sama kalian, cepu itu dimanfaatkan aja misalnya sama lawan. Ujung-ujungnya dia dipijak, dimatikan. Cepu itu nggak bisa dipakai, nggak bisa diandalkan. Dimanapun, kapanpun, siapapun itu kalau cepu. Contoh nih, dulu ketika perang di Aceh atau perang dimanapun, itu kan ada orang lokal itu jadi cepu. Nah, dimanfaatkan sebagai mata-mata misalnya. Kemudian ketika perang berakhir atau masa tugas si tentara ini berakhir, cepu itu tetap dihabisin. Itu memang seperti itu, cepu nggak bisa dibiarkan. Bangsanya sendiri aja dikhianati, apalagi dia. Dalam dunia militer gitu, bangsanya dia aja dia khianati, apalagi kita. Jadi dia harus disingkirkan. Nah.
Jadi begitu, saudara. Kori 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 kori. Nah, nama aslinya siapa? Nama asli Kori lupa saya. Lupa saya. Ada yang tahu nama asli Kori? Itu di kita di apa di buku nasab dia itu kan ada tuh. Oktiva. Dia udah bilang sama gue, nama Oktiva itu dikasih sama bapaknya. Itu nama orang Turki katanya. Ya. Oktiva. कोरी कोरी सपने में आता है कोरी दिल मेरा दिल बेहार हो गया दिल मेरा दिल बेहार हो गया कोरी कोरी सपने में आता है कोरी सारे सारे राह पे दे आता है कोरी दिल मेरा दिल से बाहर हो गया दिल मेरा दिल से बाहर सो गया Kesambet setan 7 rupa. Namanya si Kori Ompong. Bukan, Ompong itu bukan nama. Ya, kondisi. Bang, dapat gelar Teku dari mana itu bang? Saya nggak tahu. Kalau saya nggak dapat. Kalau saya itu justru nggak dibolehin sama bapak saya. Misalnya di nama saya itu ada Tekunya. Cuman karena alasan saya itu masuk akal, saya jelaskan. Ini saya buat daftar Facebook, saya bilang. Saya kasih nama Teku itu supaya bisa terdeteksi saudara-saudara kita gitu, yang sudah lama nggak kita ketahui di mana rimbanya gitu. Dan gua pernah masuk di grup-grup Teku itu. Ternyata ya sama kayak Kori semua. Bang, gimana kabar si Ali Jamban? Bang nggak tahu. Kori jadi jongor bahar nggak malu? Ya nggak malu ya kak. Memang dia pingin sendiri gitu. Ada Teku, ada Tengku. Beda nggak? Beda. Tengku itu ustadz. Kalau Tengku itu Melayu, gelar bangsawan Melayu. Kalau Teku itu bangsawan Aceh. Kalau Tengku itu ada Ustadz atau panggilan kepada orang yang tidak kita kenal. Kalau misalnya di Aceh, Tengku dari mana misalnya? Tengku itu bisa diartikan juga sebagai kisanak. Kalau Tengku Syekh itu adalah ulama. Kalau Teku aja kayak Gus gitu. Kalau Tengku Syekh kayak kiai, kayak ulama gitu. Ya, kalau di Jawa Raden, kalau di Banten Tubagus gitu, Tubagus. Ya. Kan Banten dengan Aceh saudaraan, saudara. Gitu. Kalau tabib, Bang, kalau tabib itu tabib ya dokter tradisional. Di Aceh itu ada tua. Demikian tadi celotehan dari Bang TIJ Tengku Iqbal Johad. Mohon maaf Bang TIJ, saya cuplik videonya. Saya juga termasuk penggemar berat beliau ya, sering menonton gitu. Dan memang apa yang dicelotehkan itu kadang ada betulnya gitu. Mungkin beliau juga sesuai dengan mendekati fakta-fakta, mencari dulu informasi-informasi yang baik baru dicelotehkan. Jadi itu sekilas ya tadi tentang Bang Kori, yang mudah-mudahan betul beliau mempunyai antitesis tentang nasab Ba'alwi, antitesis terhadap tesisnya Kiai Haji Ahmad Usman Al-Bantani, dan kita bisa menyaksikan pemaparannya, kita analisa tesisnya, bagaimana kekuatan dalil-dalilnya. Kalau misalkan Bang Kori bisa mewakili, diberi mandat oleh RA, itu lebih baik lagi. Kalau misalkan
validitasnya atau hujahnya lemah, berarti kan sudah RA harus mengakui bahwa nasabnya tidak bersambung pada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.